Oke, jadi kita lanjut di lahan kebun ya. Dari dunia perangkutan kita lanjut di dunia pertanian. Jadi sahabat tani, orang melakukan penyemprotan ya di lahan sini dengan menggunakan racun kontak. Jadi kalau racun kontak seperti ini, jadi kalau menggunakan yang difermentasi itu harus ada tahapannya juga sahabat tani. Tidak sembarangan seperti ini ya. Dia harus menggunakan botol aqua kalau ini fermentasi. Ulangi. Jadi sahabat tani harus menggunakan alat unjung botol aqua seperti ini. Kalau yang racun kontak yang difermentasi ya, karena kalau racun kontak difermentasi, kalau tidak menggunakan botol aqua seperti ini, itu berbahaya ya bagi jagung. Biasanya racun kontak itu hanya menyerang daun dan batang, tapi karena kalau difermentasi itu berbahaya ya sahabat tani, jadi dia sudah menyerang akar juga. Kalau yang untuk sekarang saya buat itu video memperbanyak racun kontak, jadi dia tidak pengaruh ya. Untuk kalau tidak menggunakan spuyer seperti botol aqua seperti ini, kalau karena itu dia menyerang akar. Kalau yang ini enggak, racun kontak ini tidak menyerang akar. Tapi kalau yang difermentasi itu dia menyerang akar juga sahabat tani. Jadi itu berbahaya. Kalau yang kita gunakan sekarang itu tidak menggunakan, tidak difermentasi ya. Jadi itu bisa tidak menggunakan botol aqua. Tapi kalau yang menggunakan botol aqua itu harus hati-hati karena dia menyerang akar juga untuk racun kontaknya. Kalau yang di kayak gini tidak, ini tidak difermentasi, jadi bisa ya. Kalau ini fermentasi jangan ya sahabat tani, harus menggunakan botol aqua. Jadi harus tahu perbedaan dan alat-alat guna dalam dunia pertanian. Kalau hanya langsung semprot berbahaya. Oke, sahabat tani, ini lahannya ya. Di sahabat tani ini lokasinya ya. Bisa dilihat. Jadi batang. Tapi karena kalau difermentasi itu berbahaya ya sahabat tani. Jadi dia sudah menyerang akar juga. Kalau yang untuk sekarang saya buat itu video memperbanyak racun kontak, jadi dia tidak pengaruh ya. Untuk kalau tidak menggunakan spuyer seperti botol aqua seperti ini, kalau menggunakan racun kontak yang difermentasi itu dia menyerang akar. Jadi harus menggunakan stick penyemprotan. Kalau menggunakan stick dalam penyemprotan harus gunakan unjung ini ya, aqua, agar supaya dia tidak menyebar ke jagung. Ini hasilnya sahabat tani. Jadi itu untuk perbandingannya. Sahabat tani, saya contohkan. Ini kan, ini yang kena, tapi dia tidak mati sahabat tani. Bisa lihat ini hijau. Jadi dia tidak akan mati sahabat tani. Lihat. Nah ini sahabat tani, kalau kena seperti ini, jadi sahabat tani saya contohkan ya. Jadi kalau racun kontak yang kita fermentasi, kalau dia kena seperti ini, dia pasti mati karena dia menyerang akar. Tapi kalau hanya memperbanyaknya, hanya menggunakan dua bahan ini racun kontaknya ya, sahabat, perbandingannya sahabat tani, dia tidak akan mati karena tidak mengenai, karena tidak difermentasi. Jadi dia hanya menyerang daun saja dan batang. Dia hanya menyerang ya, dia tidak menyerang akarnya. Jadi dia tidak akan mati. Ini saya coba, saya semprot sampai pucuknya. Jadi aman sahabat tani. Ternyata dia tidak mati. Bisa lihat. Jadi sahabat tani, pucuknya masih hijau ya. Masih hijau. Ini racun noxonnya ya.
yang kita buat ternyata aman bagi jagung kita. Jadi aman ya sahabat tani, kalau yang kita lakukan penyemprotan kepada jagung walaupun kena pucuk seperti ini ya. Ternyata dia tidak mati sahabat tani. Ini sudah 1 minggu lebih ya. Ternyata dia tidak mati. Ternyata aman ya sahabat tani. Tapi kalau yang kita gunakan racun kontak yang difermentasi, otomatis dia mati ya, karena kita menyerang akar. Tapi yang sekarang tidak ya. Saya coba semprotkan sampai pucuknya, ternyata tidak mati sahabat tani. Hanya ya, bisa lihat tidak mati ya sahabat tani. Nih, ini ya tidak mati kan. Ini saya semprot sampai pucuknya. Ini lagi tidak mati ya. Saya coba-coba ya. Ternyata tidak pengaruh. Tidak pengaruh walaupun kena pucuknya, tidak pengaruh ya sahabat tani. Coba. Sahabat tani. Saya coba semprot sampai pucuknya, ternyata dia tidak mati ya. Karena kita hanya menggunakan racun kontak memperbanyaknya, tidak menggunakan yang difermentasi. Tapi kalau racun kontak ini difermentasi, kalau kena pucuk seperti ini dia mati ya. Tapi karena hanya memperbanyak racun kontaknya, hanya menggunakan 2 bahan, jadi dia tidak akan mati. Oke, sekian dulu video saya. Sahabat tani, jangan lupa like, komen, subscribe channel saya agar saya makin semangat dalam pembuatan video. Semangat terus para petani muda Indonesia.